tugas ya, pekerjaan seorang PPIC juga memanage ya yang namanya persediaan. Namun di sini kita khususkan yaitu terkait dengan pembahasan mengenai khususnya untuk bidang farmasi. PPT-nya terlihat jadi. Lihat Pak. Oke, ya. Nah ini adalah aktivitas utama ya saat kita nanti bertugas di gudang. Ya, kalau adik-adik nanti suatu saat ya ingin bekerja di industri dan kebetulan di bagian ini ya, di bagian gudang ini ada 3 pekerjaan utama, entah Anda jadi stafnya dulu atau mungkin sudah jadi manajernya, ya yang diurusi 3 tugas utama ini. Yang pertama adalah penerimaan dan penempatan, bagaimana menerima barang dan juga bagaimana menempatkan barang. Jadi menerima barang ada tata caranya, ada aturannya, menempatkan barang juga ada aturannya. Kemudian penyimpanan, ya menyimpan barang itu juga sama, ada aturannya juga. Bagaimana cara menyimpan barang yang baik dan benar. Kemudian juga penyiapan barang ini, misalnya barang ini diminta untuk didistribusikan atau mungkin dikeluarkan. Nah, bagaimana kita menyiapkan barang yang ada di gudang, entah itu mau untuk produksi bahan baku atau bahan kemasnya, atau untuk didistribusikan yaitu bahan atau produk jadinya. Nah, ini 3 aktivitas utama di pergudangan ya. Di pergudangan sebenarnya saya atau mungkin sistem yang ada di gudang yang semakin besar, sistemnya semakin kompleks ya. Kalau Anda gudang kecil saja, sistemnya juga mungkin lebih sederhana. Nah, kita di pekerjaan pertama itu adalah penerimaan dan juga nanti penempatan barang ya, receiving and put away. Nah, yang harus dicek itu antara lain apa? Kalau kita menerima barang itu pertama adalah fisiknya ya, fisik barangnya, fisik dari luar. Karena misalnya ada dapat sekian pack bahan baku ya, yang dicek luarnya ya, apakah kardusnya atau kemasannya itu masih baik, segel utuh atau tidak. Nah, kadang saking banyaknya barang yang diterima itu tidak semua dicek satu-satu. Nah, oleh karena itu perlu juga nanti sistem ya, sistem bagaimana kita melakukan semacam sampling ya. Kalau satu kontainer kan nggak mungkin semua dicek satu-satu ya kemasannya. Artinya Anda ambil samplingnya. Kemudian cek juga dokumen terkait dengan FED-nya, expired date-nya, dan juga nomor batch-nya. Ini nanti dicocokkan dan didokumentasikan ya. Tanggal sekian, saya menerima barang ini, jenisnya, jumlahnya sekian, kemudian expired date-nya juga perlu ditulis juga, dan nomor batch-nya. Sehingga kalau suatu saat barang tersebut ada masalah, maka kita bisa telusur dan
kita komplain ke suppliernya, oh nomor ID sekian, ID sekian, nomor batch sekian ini bermasalah, tolong bisa ditindak lanjuti ya, atau bisa ditelusuri. Kemudian kuantitas dan dokumen, jadi harus sesuai ya, kuantitasnya sesuai, dokumennya juga sesuai. Jadi kalau salah satunya berbeda, maka kita sebaiknya kita kembalikan atau kita cek kembali. Jadi tidak hanya menghitung jumlahnya, mencocokkan dokumen, misalnya di dokumen itu 100 spek, ya kita percaya aja. Oh, 100 spek, ya harusnya kita cek lagi. Kalau 100 ya fisiknya, kuantitasnya harus sama 100. Itu juga sebaliknya ya, jadi harus sesuai. Dan ini yang paling penting ya, yang terakhir itu adalah konfirmasi PO atau purchase order. Apa itu purchase order? Itu adalah dokumen yang menyatakan bahwa kita membeli atau memesan barang tersebut. Jangan sampai bagian pembelian purchase order-nya apa, yang diterima berbeda. Misalnya kita purchase order ban aktif, misalnya ban aktif ketoprofen misalnya. Si purchase ordernya beda. Nah, makanya itu harus dikoordinasikan ya. Apa yang kita pesan dan itulah apa yang diterima. Jadi harus sesuai. Jangan sampai pesannya apa, yang diterima apa, walaupun jumlah kuantitasnya udah dicek sama ID-nya, nomor batch-nya udah dicek, fisiknya udah dicek, ternyata bukan barang itu yang dipesan. Makanya harus dipastikan juga ya. Dokumen atau pengantar barangnya itu adalah minimal ada surat jalannya atau purchase order-nya tadi. Ya karena ada mungkin supplier yang ternyata pengantar barangnya itu perusahaan yang berbeda atau jasa pengantaran yang lain ya, sehingga kita harus memastikan bahwa benar itu pengantar barang itu benar-benar yang dari supplier yang kita pesan. Dan sampai itu pihak lain yang ternyata salah, yang mengantarkan barang sebenarnya bukan itu. Ya, ini harus dicek juga. Nah, kemudian ini adalah persyaratannya, persyaratan dari penandaan atau penanganan suatu barang yang diterima, yaitu adalah perhatikan bagaimana penyimpanannya, suhunya harus di berapa, expirednya kapan, dan maksimal tumpuan. Kadang bahan baku, bahan kemas itu kan di dalam penyimpanan itu kan ditumpuk-tumpuk ya. Nah, bagaimana kita mengatur caranya itu dan suhu penyimpanannya tadi. Kemudian bagaimana peralatan yang digunakan untuk menyimpan, pakai palet atau dia dalam drum atau pakai forklift atau tidak, ya harus sesuai. Yang jelas kalau untuk farmasi, barang-barang bahan baku, bahan kemas, wajib ya, itu jangan langsung di lantai ya. Harus ada minimal paletnya ya, palet atau alasnya. Sebab kalau tidak ada alasnya, ya, itu dikhawatirkan merusak, ada lembab, ada kontaminasi, mungkin ada air di situ. Jadi menyebabkan bahan nanti bisa rusak. Dan bagaimana aturan keselamatannya? Apakah bahan yang disimpan itu bahan yang mudah terbakar atau bahan yang berbahaya? Ya itu harus diperhatikan. Jadi semua penanganan ini
memperhatikan bagaimana karakteristik bahan baku yang atau bahan kemas yang kita simpan. Ini adalah penerimaan dan penempatan barang yang khususnya dari luar ya, dari luar itu maksudnya bahan baku atau bahan kemas. Bagaimana kalau yang dari dalam? Dari dalam misalnya bahan jadi, produk jadinya, ya sebenarnya sama. Sebenarnya sama, cuman itu dokumennya memang dokumen internal bagaimana dari bagian produksi atau bagian pengemasan itu mensuplai ya produk jadinya untuk disimpan di gudang ya. Nanti harus ada dokumennya juga, dokumen eh, penyimpanan atau penerimaan bahan dari departemen produksi atau departemen pengemasan, jumlahnya sekian, ID sekian, nomor batch sekian, kuantitasnya sekian. Itu juga harus ada dokumennya juga, walaupun itu sesama internal. Apalagi ini yang dari luar saja, itu juga harus lengkap ya, dan dari dalam juga harus lengkap. Nah, bagaimana cara mengoptimalkan ya dalam penerimaan obat atau penerimaan bahan yang baik? Ini ada beberapa ketentuan ya, antara lain tadi ya, dokumen dan fisik harus sama, jumlahnya sama di dokumen atau mungkin di kuantitasnya. Kemudian tadi expired date, nomor batch itu juga harus ada. Ini kenapa kok harus ada ya? Expired date atau nomor batch itu kenapa harus ada? Yang pertama adalah kita mau menyimpan barang ini nanti juga akan mendistribusikan. Maka dari itu kalau tidak tahu ED-nya, kadang kita akan bingung mana yang harus bukan biasa. Kalau kita pakai sistem yang first expired first out, maka yang ED duluan harus dikeluarkan dulu, didistribusikan dulu. Dan juga nomor batch. Nomor batch ini untuk penelusuran. Kalau jadi sesuatu produk yang nomor batch yang mana sih yang nanti bermasalah, itu bisa ditelusur. Kalau nggak ada nomor batch-nya kan bingung. Ini produknya sama, nomor batch-nya berapa nggak tahu. Nah, nomor batch ini kan ya dicantumkan untuk penelusuran karena yang namanya batch itu adalah satu rangkaian produksi. Kalau di situ ada masalah, maka kita bisa telusur dari mana itu masalah di produksinya. Kemudian kondisi fisik barang juga tadi selain kuantitas juga kualitasnya, minimal dari luarnya dulu yang kita cek. Kalaupun dalamnya misalnya kualitas atau kandungan bahan aktifnya ini masih memenuhi syarat atau tidak, nah itu nanti ada bagian QC-nya ya yang akan melakukan pengujian. Nah, kita bagian gudang hanya menyiapkan aja barang sampel atau apa yang mau diuji, dan nanti bagian QC yang akan melakukan pengujian. Kemudian barang yang bonus, nah ini mungkin supaya perhitungannya lebih baik ya, kalau ada bonus-bonus dari supplier, baiknya mungkin dihitung terpisah. Dan dahulukan barang keluar. Jadi kalau dalam penataan gudang itu barang-barang yang mau keluar, yang mungkin ID-nya dulu atau dia sudah masuk duluan, itu diletakkan di bagian yang dekat pintu keluar sehingga kita nggak tersulitan kalau akan mengambilnya. Nah, ini adalah put away dan let down, yaitu adalah proses penempatan barang pada lokasi penyimpanan dan menurunkan barang dari penyimpanan ke area penyiapan. Ini tadi ya pekerjaan utama dari gudang ini, menempatkan dari
barang untuk disimpan dan bagaimana dari ruang penyimpanan kita untuk siapkan atau untuk nah, bagaimana optimasi ya dari put away and let down itu antara lain adalah kita tentukan area penyimpanan ya sesuai dengan kelompok atau jenis barang. Ya dalam penyimpanan di gudang itu biasanya dikelompokkan ya. Bahan baku itu nanti ada di blok sendiri, bahan kemas ada blok sendiri, bahan baku sendiri juga ada tata caranya, mau disimpan dalam bentuk abjad, urut abjad atau urut bentuk sediaannya, itu tergantung nanti sistem gudangnya tersebut. Kemudian letak barang yang sering masuk keluar itu dekat pintu keluar masuk ya, barang-barang yang pas moving itu bisa diletakkan di dekat pintu ya, supaya kita bisa mudah mengambil atau meletakkan. Kemudian catat lokasi barang dan kelengkapan dokumen, jadi nanti tugas atau sistem gudang ini bisa melihat di mana kita menempatkan dan jumlahnya di situ berapa. Kemudian ada staf dan atau operatornya dan dilengkapi dengan pest control. Pest control itu adalah untuk mengatur hama ya, jangan sampai hama ini bisa masuk. Kalaupun terpaksa ada hama yang masuk, itu saja bagaimana kita bisa mengatasi atau membasminya. Nah, itu kan ada pest control. Misalnya menutup semua akses ya hama, dan seandainya ada hama yang kecil ya bisa masuk, ada mekanisme dia bisa dibasmi. Misalnya kalau nyamuk itu ada mouse trap, mosquito trap-nya itu untuk perangkap nyamuknya dan sebagainya. Kemudian monitoring suhu. Nah, ini sangat penting sekali karena beberapa bahan baku itu diperlukan suhu tertentu untuk menjaga kestabilannya. Harus dia kelembapan sekian atau suhu minimal antara sekian, ya, juga perlu diperhatikan. Dan kebocoran fisik bangunan ya, entah itu bocoran dari air misalnya atau pun dari hama yang bisa masuk, harus dicegah. Kemudian ini adalah penyimpanan. Tadi ada bagaimana menempatkan, menyimpan, dan menyiapkan. Ini adalah kita prosedur storage-nya atau penyimpanannya. Ini ada 6S ya dalam prosedur penyimpanan. Prinsipnya ada 6S. Yang pertama adalah speed, kecepatan pelayanan. Bagaimana ini kita cepat ya melayani. Oh, kalau diminta siapkan bahan baku ini, ya kita harus cepat. Kita searching bahan bakunya apa. Oh, ditempatkan di sana. Jumlahnya sekian. Nomor batch-nya ini. ID-nya sekian, yang mau diambil yang mana. Nah, itu cepat. Nah, itu ada bentuk U, I, dan L ya. Dari gudang itu ada yang besar itu bentuknya U, I, dan L. Kalau bentuknya U itu pintu masuk dan pintu keluar itu pada sisi yang sama, namun bersebelahan. Kalau dia mobil itu masuk dari utara, yang akan keluar juga di utara, tapi ada pemisahnya. Itu bentuknya U. Kalau I, pintu masuk dan pintu keluar itu berlawanan ya. Kalau mobil masuk dari utara, maka nanti mobil yang keluar itu dari selatan. Mobil yang akan ngedrop barang dari utara, mobil yang akan mengantarkan atau mendistribusikan barang itu dari selatan. Jadi pintunya berlawanan. Atau yang L. L ini ya misalnya pintu masuknya utara, pintu keluarnya timur. Jadi 90 derajat lah
bentuknya L. Nah, ini tergantung gudangnya ininya, posisinya juga, dan beda-beda ya, kadang tiap pabrik punya kondisi yang berbeda-beda sehingga desain gudangnya juga akan berbeda. Kalau luas mungkin lebar dari mangku jalannya lebar mungkin bisa pakai U ya, sistem U. Tapi kalau eh, lebar depannya itu sempit karena mobilnya juga terbatas, ya dia bisa pakai sistem I atau L ya. Kalau I berarti di belakangnya ada jalan juga yang juga besar. Jadi tiap eh, gudangnya itu ada dari jalan utama juga ada, di belakang juga ada jalan juga, sehingga mobil tidak ketemu ya, yang masuk dan yang keluar. Atau yang L ya, itu berarti hook ya. Di posisi gudangnya itu hook, ada sebelah-sebelahan jalan, ada dua muka ya. Kemudian space ini ruang simpan dan gerak. Di bagaimana kita menghitung kapasitas gudangnya sehingga gudang tersebut cukup ya, cukup untuk menyimpan barang, tidak terlalu sesak, orang yang masuk juga nyaman, barangnya juga cukup memadai lah disimpannya, tidak terlalu kosong-kosong banget atau terlalu penuh sampai orang aja lewat susah gitu ya. Ya makanya kemarin di PIC kemarin, di minggu kemarin itu bagaimana kita fulfill maintenance ya. Karena gudang atau penyimpanan itu jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit, sehingga akan eh, seimbang dan kita bisa maksimal ya dalam pelayanannya. Spesifikasi tata letak, layout, fasilitas penyimpanan, ini gudang farmasi saja ada tata letaknya, bagaimana meletakkan bahan baku, bahan kemas, dan bahan jadi itu di blok yang berbeda. Kemudian fasilitas penyimpanannya, apakah ada yang disimpan pada suhu tertentu atau tidak, atau semuanya suhu kamar. Kemudian keselamatan, safety. Nah, ini bagaimana kita menghindari adanya kontaminasi untuk barangnya, dan juga orangnya menghindari juga dari keracunan bahan-bahan yang mungkin berbahaya, dan alat yang digunakan itu tidak merusak atau membahayakan. Itu prinsip safety. Kemudian security. Security itu dari ancaman orang asing ya, di mana gudang itu aman dari pencurian. Bahkan kita yang punya pabrik pun kalau masuk tidak sembarangan masuk gudang. Saya harus jelas ya, kita masuk gudang mau apa, dan nanti harus ada administrasinya kalau mau masuk. Nah, ini supaya untuk prinsip security tadi. Dan situation itu bagaimana gudang ini tidak mengganggu masyarakat, syukur-syukur dapat membantu ekonomi masyarakat, banyak yang bekerja di situ atau yang lainnya. Inilah prinsip-prinsip dalam membuat sebuah gudang. Kadang pabrik farmasi sendiri itu gudangnya nggak hanya yang di plan-nya aja, yang di pabriknya aja, mungkin punya gudang di tempat lain yang terpisah dari pabriknya. Kalau pabrik mesti ada ya gudang, cuman eh, karena mungkin kapasitasnya yang juga untuk penyimpanan harus besar, maka dia punya fasilitas gudang sendiri yang terpisah dari pabrik, mungkin untuk nyimpan-nyimpan produk jadi atau nyimpan bahan-bahan yang eh, tertentu. Nah, itu untuk transit misalnya, itu dia punya gudang sendiri yang terpisah dari area area pabrik. Nah, bisa aja industri farmasi yang seperti itu. Nah, ini adalah farmasi. Nah, ini bahan awal itu pada saat proses
karantina selama pemeriksaan maupun setelah pemeriksaan harus sesuai dengan persyaratan penyimpanan yang tercantum dalam label bahan awal atau certificate of analysis yang diserahkan dari bahan baku tersebut. Ya, dalam certificate of analysis ini nanti ada keterangan ini bahan ini disimpan pada suhu berapa ini, suhu penyimpanan, atau mungkin kita dapat dari referensi kalau bahan baku ini penyimpanan yang bagus di kondisi berapa, apakah di suhu kamar cukup atau perlu suhu yang lebih rendah. Ini contoh-contoh temperatur ruang penyimpanan yang tercantum dalam label bahan. Ini ada yang suhu kamar ya, kurang lebih ya 25 sampai 30 derajat. Ada yang pakai AC di bawah 25, ada yang suhu dingin 2 sampai 8, ada yang beku. Nah, ini mana yang sesuai untuk bahan yang akan kita gunakan. Kemudian simpan bahan awal pada rak bahan awal yang telah ditentukan dengan nama bahan awal yang tertera pada rak tersebut. Jangan menaruh bahan awal di lokasi yang tidak sesuai dengan nama bahan awal yang tercantum pada rak tersebut. Perlu diketahui juga ya, kadang kita punya bahan baku yang namanya mirip antibiotik atau apa yang nama-namanya mirip, itu jangan diletakkan yang dekat ya, takutnya nanti ketukar ya, yang nama-nama mirip atau mungkin yang lasa ya, sistem lasa, look like atau sound like ya, yang namanya mirip atau bentuknya sama, itu jangan disimpan berdekatan ya, takutnya salah ambil. Orang kadang ya namanya human error, makanya nanti bahan-bahan yang nama-nama atau mungkin bentuk-bentuknya hampir sama itu baiknya disimpan tidak berdekatan ya, terpisah lah. Supaya kita jelas itu bahan mana itu tidak salah ambil. Bahan awal tidak boleh disimpan langsung bersentuhan dengan lantai gudang. Nah, ini masih tadi ya sudah saya jelaskan ya, jangan di lantai ya. Pokoknya apapun bahan jangan di lantai langsung. Itu harus ada rak atau palet lah. Kemudian harus dipantau sesuai kondisi dan selalu memenuhi persyaratan, dan semua yang ditolak itu hendaknya diberi penandaan yang mencolok, kembalikan terpisah, dikembalikan ke pemasok. Ya, kalau bahan ditolak biasanya dikembalikan ya, kalau dimusnahkan kita ya sayangnya rugi ya, udah dibeli kok dimusnahkan. Ya, mungkin ada perjanjian ya, kalau bahan ini tidak sesuai bisa dikembalikan ke supplier atau pemasoknya. Nah, pertanyaan saya mungkin ini saya kasih pertanyaan yang bisa jawab. Kalau bahan awal yang itu yang menolak itu bagian gudang atau bagian QC ya yang berhak menolak? Menurut Anda siapa yang kira-kira berwenang ya menolak bahan ini, bahan baku ini? Kira-kira bagian QC atau kita bagian gudang itu? QC, Pak. Izin menjawab, Pak. QC, ya. QC juga bisa. Gudang boleh nggak kira-kira menolak? Tidak langsung, tidak harus ke QC, tapi dari gudangnya. Bahan yang ditolak atau dikembalikan. Ya, bagian gudang juga bisa juga ya, tidak terus QC terus ya yang melabelkan rilis atau di reject. Ya, kalau bagian QC kan dia
menguji ya apakah sesuai spesifikasi atau tidak. Tapi bagian gudang itu bisa saja menolak karena tadi dokumennya tidak sesuai, langsung kemasannya sudah rusak duluan. Belum sampai kita uji, oh yang datang kok kardusnya udah jebol ya, atau malah kemasan primernya yang sudah rusak, atau tidak sesuai dengan purchase order, kita pesan apa yang dikirim apa beda. Nah itu gudang bisa langsung tanpa harus surat visi karena itu bukan tidak diuji tapi memang sudah ditolak dari awal ya, dari kita penerimaan. Nah, bagian gudang itu juga berhak ya melakukan penolakan barang apabila memang tidak sesuai ya, bisa langsung dikembalikan pada saat itu juga, atau mungkin pihak supplier memerlukan waktu sehingga kita simpan dulu ya di tempat yang terpisah dan kita beri tanda yang jelas ya, yang mencolok bahwa itu barang ditolak atau rencana akan dikembalikan. Nah, kemudian ini adalah proses yang paling utama mungkin dari sekian banyak dari tugas gudang, itu bagaimana gudang yang efisien itu adalah bagaimana gudang yang bisa melakukan proses picking ya, penyiapan barang yang cepat dan tepat. Nah, proses picking ini separuh dari aktivitas gudang ya, paling banyak. Ya karena bagian terlama dari proses picking sendiri adalah traveling. Ya, traveling itu bukan jalan-jalan, tapi di sini bukan bertamasya, tapi jalan-jalan nyari barang itu mana sih yang disimpan. Nah itu paling proses yang paling lama. Maka dari itu bagaimana gudang itu bisa efektif itu dari proses pickingnya. Ada order, oh saya tolong disiapkan barang bahan baku ini untuk produksi. Nah bagian gudang ini kalau bingung ini bahannya mana, tadi saya simpannya di mana sih, bahan ini mana yang harus saya keluarkan dulu, yang ED-nya terlebih dahulu atau yang kemarin masuk pertama gitu, mau yang mana gitu. Kalau bingung kan lama ya, orang yang pesen tadi nggak seburu-buru, mungkin pengen cepat, saya kok lama ini nggak datang, nggak disiap-siapkan nih, bingung karena nyari barangnya susah kan saking gedenya gudangnya, dan kita nggak punya manajemen untuk bagaimana menempatkan, mendokumentasikan barang-barang yang kita simpan. Jadi kalau di dalam software, mungkin software gudang itu sudah terlihat jelas. Denah gudang ini, barang ini sudah diletakkan di mana-mana, itu sudah tahu. Kalau kita dipesan nih barang untuk disiapkan, langsung di blok sana, nomor sekian, bagian mana, atas atau bawah. Nah, itu langsung. Nah, makanya proses picking ini proses yang cukup harus paling perhatikan dalam pergudangan, karena ini adalah bagian yang paling lama kalau kita memang tidak bisa manage atau mengatur barang yang disimpan dengan baik. Nah, bagaimana cara ya metode-metode penyiapan atau picking ini? Ada single order picking. Nah, ini dilakukan satu persatu oleh petugas ya, kalau diminta itu satu-satu order barang, saya tolong disiapkan barang A, ya dia satu ambil, nanti order barang B ambil lagi, jadi ngambilnya satu-satu sama petugas. Nah, ini agak lama ya, cuman mungkin karena dia supaya nggak bingung ya satu-satu dulu. Kalau disuruh ngambil sekian banyak barang dalam waktu bersama agak bingung ya. Akhirnya pakai metode single order picking atau batch picking. Nah ini digabungkan di pick dalam satu waktu, jadi sudah lebih ini ya
cepat ya kalau batch picking. Jadi kalau saya mau produksi bahannya ABCDE, tolong disiapkan. Nah, si petugas yang ngambil atau menyiapkan ini dalam satu waktu dia bisa muter dan mengambil semua bahan tersebut, tidak satu-satu, satu distorkan, satu storkan, itu kan single order tadi yang agak lama tadi ya. Kalau batch picking bisa sekalian semua. Atau zona picking. Nah, ini lebih mengefisienkan karena petugas itu mungkin sudah di apa ya, menguasai ya zona-zona penyimpanan. Jadi di dalam gudang itu ada beberapa petugas gudang yang bekerja di zona-zona tertentu. Oh, saya di zona blok sana. Saya sudah hafal letak barang ABCD itu, sudah hafal ditempatkan di mana. Kalau ada order langsung saya bisa langsung menyiapkan. Nah, itu zona picking, menyempatkan petugas-petugas pada zona-zona yang tertentu sehingga kalau ada bahan yang disiapkan di zona tersebut, petugas itu tidak kebingungan karena dia sudah menguasai zona di penyimpanan di tempatnya. Kemudian picking berurutan. Nah, ini supaya efisien dia ngambilnya itu urut, ada urutannya ya, supaya lebih mengurangi waktu sana. Kalau mungkin gudangnya saking besarnya ya, dipesankan bahan atau suruh menyiapkan bahan jumlahnya banyak, tapi dia bisa ngambil urut tempatnya itu bisa urut mana dulu sampai dia terakhir yang paling jauh misalnya. Ya, supaya tidak bolak-balik. Nah, itu nanti kurang efisien. Itu bisa melakukan dengan metode picking yang berurutan sesuai dengan rute pengambilan, mana yang terdekat dulu, baru yang nanti terjauh atau sebaliknya, nanti caranya masing-masing. Yang jelas supaya lebih mengurangi waktu traveling tadi. Nah, ini adalah metode yang paling sering Anda dengar dalam pengendalian persediaan, entah itu di bagian apotek ya, kalau Anda belajar terkait dengan apotek, pengendalian persediaan, ada metode pengeluaran barang yang paling sering digunakan di penyimpanan ya, atau pergudangan, itu first in first out dan first expired first out. Ada juga metode last in first out LIFO, itu cuman jarang ya kita pakai ya ini. Dua ini yang mungkin sering kita pakai untuk metode pengeluaran barang first in first out. Ini biasanya di gudang industri farmasi untuk bahan kemas ya, karena bahan kemas ini kan awet, lebih awet daripada bahan baku. Oleh karena itu yang dikeluarkan itu yang masuk duluan. Tapi kalau bahan awal ya untuk produksi obat itu metodenya first expired first out. Yang expired dulu yang keluar dulu. Walaupun dia datangnya belakangan, tapi karena expired dulu, maka dia dikeluarkan duluan. Nah, ini ada dua. Apa sih kelebihan dan kelemahannya? Saya temukan satu yang paling menarik ya, masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Kalau first in first out itu kelebihannya antisipasi barang yang tidak tersimpan itu tidak tersimpan lama. Jadi bahan itu cepatlah, tidak ada yang disimpan terlalu lama karena yang masuk duluan yang akan keluar duluan. Namun kelemahannya ini kadang ada perubahan harga ya. Karena kalau kita belinya kemarin, sekarang itu mungkin sudah berubah. Dan obat itu kan kadang-kadang per 3 bulan itu sudah berubah harganya dan cenderungnya naik. Maka itu value persediaannya
tinggi, persediaan agar tinggi kan, bahan yang kita simpan sekarang kok udah naik ya harganya. Nah ini nanti akan menginikan ya, membingungkan dalam penghitungan biaya produksi. Saya hitungnya biaya produksi berdasarkan harga yang dulu pertama kali saya beli atau ya harga yang sekarang, karena masih saya simpan. Nah, itulah nanti yang akan saya simpan. Saya pakai harga sekarang, maka saya sebenarnya lebih untung tinggi, tapi saya harus keluar PPN-nya lebih tinggi, pajaknya lebih tinggi. Kan juga akan menghitung ya. Ini ya yang mungkin tantangan lah, bukan kekurangan tapi tantangannya dari sistem FIFO. Nah, kalau FIFO first export first out ini kerugian akibat barang tidak dijual itu rendah karena yang kadaluarsa itu dikeluarkan dulu, jadi tidak sampai ada yang sudah lewat kadaluarsa baru dijual, jadi itu meminimalisir kerugian. Namun kekurangannya adalah ya lebih rumit daripada FIFO karena dia harus nyatet expirednya berapa gitu ya, satu-satu semua, dan penyimpanannya juga harus juga lebih rumit karena dia harus menata berdasarkan expired. Kalau pesawat kan langsung diterima langsung blok sana, diterima hari kedua blok sana, jadi tahu. Tapi kalau Vivo kan harus dicatat dulu, nanti baru dicocokkan di blok mana kira-kira barang ini harus disimpan supaya nanti kita mudah ngambilnya. Nah, ini pencatatannya yang agak lebih rumit untuk Vivo. Oke, itu untuk pergudangan. Saya kira ini contoh desain gudang di industri farmasi. Kalau pertanyaan saya ini pakai sistem apa? Desainnya U, I, atau desain gudangnya? Desain U, I, atau L? Ada yang bisa jawab? Halo? Desain U, Pak. Desain U, ya benar ya, Mela ya. Desain U karena apa? Ya pintunya pada sisi yang sama ya. Ini menerima ada mobil masuk di sini, terima penyimpanan, nanti yang keluar di sisi yang sama. Di desain U. Kalau I, pintu keluarnya di sini. Nah, ini area pengiriman yang distribusi, pintu keluarnya di sini. Kalau L, nah mungkin agak di samping atau di sini, sisi yang sini. Nah ini untuk ini U ya, pada sisi yang sama untuk masuk dan keluar. Jadi pintunya sangat lebar ya, lebar sekali gudangnya. Oke, itu mungkin ada yang mau disampaikan belum saya pindah ke materi selanjutnya. Ya, oke ya. Ini saya kira sudah jelas ya terkait dengan pergudangan. Nah, di sini saya hanya memberikan semacam prinsip ya, prinsip ataupun pandangan terkait dengan tugas kira-kira kefarmasian yang ada di pergudangan nanti. Memang secara detailnya tidak saya sampaikan karena memang kita harus berguru juga ya pada yang ahlinya. Pergudangan kan ada sistem tertentu ya dalam menyimpan barang, pakai software apa,
Di software ini nanti caranya masukkan gimana, terus kemudian kita bisa melihat bahan yang kita simpan itu gimana. Nanti kalau ada pemesanan, bagaimana kita menyiapkan pakai software itu, jadi kita bisa lihat harus seperti apa penyiapannya, ngambilnya di mana. Ini nanti yang lebih detail ya dalam tugas-tugas pergudangan. Kalau di sini kita gambaran aja ya, gambaran secara umumnya, bagaimana nanti pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh bagian gudang. Oke, baik, kita lanjut ke materi berikutnya, itu bangunan dan fasilitas. Mungkin nanti sedikit bahas ya untuk bangunan fasilitas. Sebenarnya saya kemarin sempat sedikit nyinggung waktu kuliah ini ya, apa, steril ya, nggak salah. Ada prinsipnya kurang lebih sama ya dengan ini. Cuma nanti saya ada semacam kuis ya, macam kuis untuk Anda. Tolong kuisnya nggak ini ya, nanti nggak pilihan ganda ya, tapi gambar. Kuisnya gambar. Sudah ada anunya apa, gambar apa, template-nya, tinggal Anda masukkan ininya aja, nanti apa yang harus Anda letakkan lah. Kuisnya kayak gitu. Ya, ini kita bahas sedikit ya terkait dengan bangunan. Mungkin lebih idealnya kalau bangunan ini adalah ini ya, apa, kunjungan ke industri ya. Kalau jelaskan kayak gini ya hanya sekedar bayang-bayangkan aja, tapi akan lebih idealnya kalau ada nanti kalau praktek di industri, atau mungkin paling itu lihat reaksi bangunan di industri farmasi. Ini prinsip-prinsipnya dalam persyaratan bangunan, lokasi, seperti apa lokasinya, harus bebas dari bencana, istilahnya tidak mudah mencemari dan dicemari. Kemudian ada rencana induk pembangunan, ini sudah harus disetujui ya oleh Badan POM. Sebelum bangun pabrik itu DENA harus sudah dikonsultasikan dan harus sudah disetujui. Jangan sampai bangun pabrik dulu baru konsultasi ke Badan POM, itu bisa nanti suruh bongkar ya. Lebih baik konsultasi dulu, disetujui oleh Badan POM, baru kita bangun pabriknya. Entah itu perusahaan kecil atau perusahaan besar, sama aja semua. Perusahaan kecil kadang masih suka ini ya, nawar-nawar, Bu, saya cuma punya bangunan lokasi tanahnya sini sudah ada bangunannya, tolong ini bisa diatur supaya saya bisa buat industri kecil. Mungkin ya masih bisa tetap aja bongkar-bongkar ya. Tapi kalau industri besar ya harusnya Anda ini dulu ya, ke Badan POM dulu, konsultasi dulu, matangkan dulu desainnya, dan sudah dapat persetujuan baru Anda mulai bangun. Karena kalau industri besar kan uangnya tidak berseri ya, mau buat yang model kayak apa ya harusnya siap ya. Dan adanya penyiksaan fisik ya, ini jelas ya, untuk fasilitas bangunan, sediaan antibiotik, beta laktam, non beta laktam harus terpisah, bahkan pabriknya sendiri ya, bangunannya tidak boleh dalam satu tembok ya, tembok yang terpisah. Kemudian untuk bahan toksik, hormon
Sitostatik juga sama, harus fasilitas yang sendiri, tidak boleh satu tembok dengan produksi yang lain. Bila memiliki fasilitas pengolahan air, industri besar wajib ya ada pengolahan air. Kalau industri kecil gimana? Ya industri kecil kalau saya misalnya kosmetika atau tradisional itu ya paling airnya gimana? Ya pakai pengolahan air sederhana itu yang apa? Pure it atau apa itu yang harganya mungkin eh, hanya 2 tahun atau berapa itu mungkin sudah cukup ya. Industri besar ya jangan seperti itu. Sini harus fasilitas yang bisa mengolah air sampai ke purified water, bahkan untuk industrial injeksi ya bisa membuat sampai water for injection. Dan rancang ini juga harus memadai, kapasitasnya berapa, yang mau dibuat jumlahnya berapa itu harus memadai ya. Dan tata udara ini juga wajib untuk industri farmasi. Jangan cuman ya sana aja ya, ya sih, harus sistem air handling unit mungkin untuk beli sistem air handling unit mungkin nggak masih mahalan air handling unit ya kan, investasi untuk sistem tata udara aja. Kemudian prinsip hospital line ya, ini yang nomor 8 itu sambungan tidak ada sudut ya, itu untuk pertemuan dinding lantai dan gitu. Jadi agak ini ya cekung apa tidak bersudut. Kemudian ada generator steam, genset, diesel dan sebagainya lah. Kemudian yang penting adalah untuk pengolahan limbah, baik itu gas, cair padat. Kalaupun tidak punya ya limbah itu bagaimana kita simpan dan nanti kita distribusikan ke pihak ketiga untuk diolah, itu juga ada. Kemudian misalnya lantai itu yang terhadap kimia asam dan jika dengan mudah dengan epok ya, zat epoksi yang mengkilat cukup ini ya kuat ya terhadap goresan bahkan juga bahan-bahan kimia ya. Kemudian ada dust collector untuk bahan padat, space juga harus memadai, jarak dari plafon ke atap minimal 2,5 meter ya untuk ini ya. Ada instasi di situ, ada kabel, ada blower. Kemudian tata letak bangunannya itu ada zona, sistem zona. Ini ada ruangan-ruangan yang dalam bangunan ini kotak ya. Orang sangat jarang kita menemukan ruang yang bentuknya selain kotak. Saya kira nggak ada ya. Semua industri, farmasi, ruangan kotak ya. Ada ya ruangan nggak ada. Atau segi 8 kan nggak ada. Kotak. Nah itu persegi panjang ya atau bujur sangkar ya kotak. Walaupun ruangannya kotak, namun tidak ada sudut ya di situ tadi ya. Setiap sudut dinding atau dengan langit-langit dibuat hospital line, tidak 90 derajat. Kemudian principle of minimum distance, nah itu sebelum dibuat layout, sebaiknya dipelajari sama flow of process dari setiap obat yang diproduksi sehingga meminimalisir ya kita untuk
bergerak itu tidak terlalu crowded ya. Kalau misalnya alat itu luasnya 1 meter persegi, ya ruangannya ya harus lebih besar dari alatnya. Jangan sampai alat itu kadang ada yang setengah ruangan itu isinya alat. Karena orang mau bergerak juga susah. Minimal 1/3 atau 1/4 nih kalau dari Bepom itu menyarankan alat ini luasnya 1/3 itu maksimal atau 1/4 dari luas ruangannya. Supaya kita masih enak untuk bergerak. Jangan sampai itu isinya alat aja, mau keluar masuk harus ini alat ngelompatin atau melewati alat ini. Tidak efisien. Kemudian ada ruang antara atau airlock untuk memisahkan dua ruang yang kelasnya beda, misalnya kelas 1, kelas 3, kelas 4, kelas 3. Intinya adalah ruang yang beda kelas itu harus dipisahkan dengan ruang antara atau airlock. Kemudian memiliki sistem pembuangan yang terencana dengan baik. Ini ada ini ya, pipanya yang sudah terstandar ya, entah itu pipanya pakai stainless atau PVC, tergantung nanti untuk apa untuk pipa tersebut jalurnya. Kalau jalurnya untuk air yang panas, nah itu pakai stainless dengan kode tertentu ya. Stainless kan ada kelas-kelasnya. Kalau sini contohnya kode 304, nah itu mungkin sudah standar, bisa untuk bahan yang panas, bukan yang dia tidak mudah berkarat. Kalau PVC ya ini untuk yang tidak tahan panas. Walaupun PVC masih kuat ya, tapi jangan kalau di rumah tangga ya kadang kita buang air panas atau apa di pipa PVC ya, tapi kalau di industri ya untuk pipa PVC jangan untuk buang air yang panas. Takutnya nanti lama-lama dia akan tidak tahan ya. Kemudian untuk saya mungkin tanya, kalau air ya, kalau ini sederhana aja ya di tempat pengolahan yang sederhana untuk air, misalnya air minum. Kalau Anda dipilih ada dua bahan, yang satu PVC, yang satu stainless, kira-kira kalau untuk ngambil dari sumber itu pakai yang stainless atau yang PVC, kemudian sebaliknya untuk yang keluar dari pengolahan air, end user-nya untuk apa misalnya pengemasan air minumnya, ini pipanya yang stainless atau yang PVC yang punya pendapat. Yang benar adalah dari sumber pakai PVC, kemudian ke ke pengemasan pakai stainless, atau sebaliknya dari sumber air kita pakai stainless, kemudian untuk pengemasannya dari pengolahan ke N-nya itu pakai PVC. Kira-kira gimana? Sudah punya pendapat? Mungkin stainless untuk yang
air masuk terus PVC untuk yang pembuangan limbah, Pak. Bukan pembuangan limbah ya, tapi ke end user-nya ya, atau kemasan air minumnya. Ya, tadi jawaban tadi saya lebih ya ini mohon maaf ini terbalik ya, dan terbalik ya. Kalau dari sumur misalnya, dari sumur kita ambilnya pakai PVC nggak apa-apa ke pengolahan. Kemudian kita olah airnya, baru setelah diolah jadi air minum, ke N-nya untuk pengemasan besar itu kayak yang stainless. Nah, sampai terbalik dari sumbernya stainless, setelah pengolahan ke usernya PVC ya. Nanti kita mau minum dari air yang sudah diolah tadi pakai lewatnya pipa PVC. Nah, pipa PVC kan tadi ya tidak tahan terhadap lingkungan ya dibandingkan stainless, juga konten lebih tinggi ya di PVC daripada yang stainless. Yang dari pengolahan ke mana-mana itu ya stainless. Tapi kalau dari sumber silahkan pakai PVC juga nggak apa-apa, kan itu akan diolah, diputihkan, dibersihkan. Ya, kalau sudah bersih, sudah air murni atau air minum, baru kita salurkan ke stainless. Memang mahal, lebih mahal ya, karena stainless kan itu nyalakan mana ya mesti lebih panjang ya. Dari sumber mungkin lebih pendek pakai PVC. Kadang kalau orang sudah ini ya, sudah merancang, jangan sampai gara-gara anggarannya sedikit terus kemudian mengabaikan prinsip ini tadi. Saya nggak ini ya, nggak menceritakan siapa-siapa, tapi memang ada perusahaan air minum yang kebalik kayak gitu. Ngambilnya dari sumurnya pakai stainless, ke end user-nya pakai PVC, kan kebalik. Nah, ini contoh, kemudian kita lanjut ya ke lampu penerangan. Ini pakai ini ya, jangan sampai kalaupun ada biji kecil pun itu bohlam yang kelihatan ya. Kelihatan bohlam itu, maupun itu drop seal, tapi harus ada kaca ya untuk melindungi. Jadi bohlam itu jangan di luar ya. Kayak di lab itu kan nggak standar ya. Lab itu bukan standar seperti industri ya. Nanti kalau Anda perhatikan masuk kok itu bohlamnya di luar, ya bukan standar. Bisa masuk ke dalam dan ada pelindungnya, atau mungkin pakai downlight ya, lampu downlight yang ini ya ditanam di plafon itu dan dia rata. Nah, kemudian dalam makin intens untuk pemeriksaan itu kekuatan cahayanya makin besar. Jadi kalau untuk koridor mungkin agak redup nggak apa-apa ya. Tapi begitu Anda masuk ke pemeriksaan visual harus yang terang, pakai satuan cahaya look itu menunjukkan kekuatannya makin tinggi, makin terang. Itu bisa juga kita ada alat pengukurnya, ada juga aplikasi ya di HP itu juga ada ya aplikasi untuk mengukur kekuatan cahaya. Bisa Anda dicek. Berarti kalau di ruangan pemeriksaan kita pakai lampu-lampu yang satuan look-nya besar, hebatnya mesti lebih besar. Kemudian itu AC
em, dari ruang produksi ya, produksi harus kering ya. Tapi untuk cucinya itu jangan terlalu dekat. Tapi kalau memang ruangannya nggak ada ya terpaksa, tapi harus ada prosedur bagaimana mengurangi kelembapan di tempat area cuci. Kemudian IPC harus dekat dengan ruang produksi, steam generator dekat juga dengan produksi karena dia menjaga ya untuk air yang digunakan itu steril ya, harus disirkulasi panas terus. Kemudian punya pintu darurat dan ruang ganti ya. Hospital line itu kayak gini. Hospital line itu tidak 90 derajat ya, ini ada ininya ya, dibuat agak tidak bersiku ya, tidak bersudut. Nah, dibuat agak apa ya namanya, tidak ya, cukup 9 derajat. Kemudian bahannya adalah epoksi ya, lapisan epoksi, yaitu sangat kuat ya, keras, kuat, dan ketebalan tertentu ya. Biasanya kalau di industri minimal setengah senti untuk lapisan epoksinya. Itu juga harus dirawat ya, jangan sampai nanti ada yang terkelupas, terus naik juga ya lapisan. Kemudian setiap pintu itu masih ada kaca. Kenapa harus ada kaca? Pintu di industri kok pakai kaca, kenapa tutup aja? Ya, fungsi utamanya adalah kita sebagai supervisor bisa mengawasi dari luar. Bagaimana pekerja gitu nanti kalau ada apa-apa, kalau kita mau ngawasi itu terlihat kalau ada kaca. Ya, ini nggak bisa. Dia ngapain di dalam, kita nggak tahu. Bagaimana kalau melakukan hal yang tidak sesuai ya, kita nggak bisa ngawasi nggak langsung ya, karena tertutup bisa pintu. Kecuali ruang ujian ya, kalau ruang ujian ya tertutup. Tapi kalau ruang produksi ada kaca. Nah, ini juga contoh pipa udara, ini di luar ya, pipa udara, pipa air, gas itu sebaiknya di luar supaya kita bisa tahu kalau ada botol atau apa itu di luar dan ada tandanya, itu ada warnanya ya, ada merah, kuning, biru, itu ada tandanya untuk apa, pipa untuk aliran apa, arahnya kemana, entah itu air, entah itu gas, biasanya tandanya dan ada tulisannya, tulisannya pipa apa untuk aliran apa, entah itu gas nitrogen atau mungkin air, purified water, dan sebagainya. Ada cara di dinding supaya kita bisa membersihkannya. Kalau terlalu nanti bagiannya nggak sulit ya dibersihkan. Ya, ini kemudian sistem tata, saya kira udah pernah ya saya singgung sedikit di steril. Anda belajar sendiri, tidak perlu saya ulangi ya, ini sudah ada. Intinya adalah setiap kelas ini ada kegiatan yang bisa dilakukan. Kita minimal ini kita mau di apa, kita patokannya ini. Kalau mau aseptik ya kita pakai kelas yang standarnya kelas A. Kalau untuk sediaan non steril itu cukup di ya ini mungkin ada pertanyaan. Ya, ini masih ada waktu
20-an menit ya. Udah 20 menit, ini sebenarnya saya mau kasih tugas ke Anda. Sebentar ya. Ada pertanyaan? Saya kasih ke sini. Ya, ya tugasnya apa? Nah, ini saya ada contoh bangunan industri ya, bangunan industri kecil. Yang jelas adalah prinsip efisiensi atau prinsip bangunan dalam tata letak atau mungkin untuk flow proses untuk proses bekerja ini ada yang namanya akses ya. Kita lewat pintu itu ya. Itu ada Anda atur ya. Jadi sebagai contoh ya di sini. Nah ini bisa ada rotasi, ada balik. Nah, ini saya kasih contoh satu ya untuk pintu ini. Ini pintu yang benar. Ya, ini pintunya keluar. Ini kan pintunya arahnya ke dalam ya. Ke dalam. Sampai ke balik ya, pintunya nanti bukanya ke sana. Balik pintunya bukanya enggak, apa orang masuk ke toilet. Nah ini contoh satu ya. Ini dan ke semua ruangan. Nah, tugasnya Anda adalah kemas semua ruangan ini di minggu ini ya, supaya kita sebagai orang yang akan bekerja ini saya terpantau sepertinya. Saya ulangi ya, Dek ya. Nah ini silakan nanti tugasnya adalah ada pasang ini pintu semua ini, ada kopi semua untuk pintu di semua ruangan ini, mana di setiap ruangan ini yang perlu Anda pasang pintu dan arahnya pintunya itu kemana, bukanya. Kayak tadi ya saya kasih contoh di toilet ini pintunya di sini bukanya dari pakai tangan kiri ya, ini di kiri kemudian ke kanan ya. Nanti pintunya toilet akan nempel di dinding sebelah ini saat dibuka. Oke, maaf belum share screen, Pak. Jadi belum terlihat PPT-nya. Oh, bentar. Maaf. Sudah kelihatan belum? Belum, Pak, belum. Belum terlihat.
Eh, udah udah terlihat? Sudah, Pak, sudah terlihat. Udah ya, ya. Ya, ya. Jadi tugasnya adalah memasang semua pintu ini ada template pintunya, Anda bisa copy ke semua ruangan ini. Nah, silakan Anda pasang pintu ini supaya kita yang sebagai orang yang akan masuk itu mudah eh, mudah dalam. Ya, ini contoh toilet ini ya. Toilet ini kita pasang di sini, arahnya arahnya seperti ini. Jadi kita buka ke sana, itu pintunya akan pel di tembok yang sebelah sini untuk seandainya kita buka pintu ya. Ini adalah contoh ininya apa pemasangan pintunya di toilet. Nah, untuk pemasangan pintu di ruang yang lain silakan Anda atur bagaimana ini template pintu ini bisa Anda pasang dimanapun. Kita yang sebagai orang yang akan masuk ke ruang ini, baik di ruang pengolahan maupun di ruang non pengolahan itu bisa eh, bisa ini ya, bisa luasa ya, bisa mudah lah masuknya. Dan prinsipnya pintu itu pertama masuknya dalam. Jadi apa? Kalau kita buka itu dia ke dalam, tidak keluar ruangan ya, tapi ke dalam ruangan. Dan dia nanti pintunya saat dibuka itu akan nempel temboknya. Jadi tidak balik. Saya begini. Nah, ini kebalik, ini pas pintu yang kebalik ya kayak gini. Kalau kita buka itu pintunya ke sini. Nah, itu pintunya nggak nempel tembok. Jadi malah orang terganggu ini kalau masuk toilet. Jadi kita eh, nah, pasangnya kayak gini. Ini contoh pemasangan yang benar, satu contoh ini ya. Yang lain silahkan kerjakan. Ini saya share untuk Word-nya yang saya berikan ya. Untuk ini ya, saya ada waktu 15 menit atau 20 menit bisa Anda untuk kerjakan. Tapi untuk ya bisa saya panjang sampai jam 10 atau atau hari bisa Anda untuk masuk ke upload tugasnya masih saya buka nanti mungkin sampai tengah hari. Oke, saya share di WA group untuk ininya tugasnya. Sebentar.
Ya, baik, untuk tugas sudah saya share di WA group ya. Jadi Anda bisa masuk ke upload tugasnya itu di link yang sudah saya bagikan. Mungkin sampai jam jam 12 ya nanti Anda saya tutup untuk linknya. Dan mungkin sebentar ya, saya tadi absensi belum saya buka di UCW karena agak agak lambat ini. Coba ini saya buka lagi. Mohon maaf Pak ya, ini sampai kapan Pak ya mengerjakan tugasnya? Eh, Sampai jam 12 deh, nanti saya tutup linknya. Eh, Tadi teman-teman bilang kalau habis ini ada UTS katanya Pak. Terus Oh, masih ada tes. sore Bentar, juga bentar. ada praktikum. Jadi teman-teman saya mintanya agak diundur Oh ya, bentar. sampai sore mungkin Pak. UTS sampai praktikum sampai jam berapa, Dik? Sampai jam berapa ya? Saya kurang tahu juga. Mungkin sampai jam, saya presentasi setiap kelompok 1 jam, mungkin agak lama Pak gitu Pak presentasi. Oh ya udah, saya tunda sampai besok ya, sampai besok pagi ya. Ya ini sebenarnya Anda kerjakan 15 menit selesai kan, kalau masih untuk mempersiapkan UTS dan tadi presentasi, mungkin saya kasih kelonggaran besok pagi ya. Besok pagi ini baru saya tutup ya untuk linknya. Silakan bisa dikerjakan mulai sekarang aja, atau jangan ditunda-tunda baiknya. Terus ini ya untuk absensi di OCW silakan bisa absensi sekarang, ini saya sudah bisa buka. Baik, itu ya, Dek, ya. Masih ada yang mau disampaikan? Oke, udah cukup ya. Ya, baik, untuk kuliah pada pagi hari ini saya kira saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.